Hai, pada video kali ini saya akan menjelaskan tools apa saja yang ada pada aplikasi Ibis Paint X. Tonton sampai selesai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Happy watching! Untuk mendapatkan aplikasi ini, silahkan Anda bisa mendownloadnya di Play Store. Setelah di-download dan dibuka, akan diarahkan ke halaman seperti ini, kemudian klik pada galeri saya. Jika ingin membuat karya baru, silahkan Anda bisa pilih tanda plus warna biru yang ada pada kiri bawah. Selanjutnya, Anda bisa memilih ukuran media atau ukuran kertasnya. Di sini ada pilihan dari B5 sampai A4. Selain itu, ada juga pilihan lain sesuai dengan kebutuhan kita dari resolusi serta ukuran custom. Mau panjang atau lebarnya berapa, kita bisa sesuaikan sendiri. Untuk contoh, saya pilih kertas A4 saja karena biasanya itu lebih mudah dalam pencetakan atau printer. Nah, setelah diklik akan muncul halaman A4 seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tools dasar apa saja yang biasa digunakan oleh pemula atau untuk mendesain busana saja. Jadi tidak semua tools akan saya jelaskan. Yang pertama, pada bagian kanan bawah pojok, jika kita klik akan muncul pengaturan dan cara penyimpanan, baik itu sebagai PNG transparan maupun PNG biasa. Selanjutnya pada sebelahnya itu ada pilihan layer. Tools ini digunakan untuk menambah halaman dalam sebuah desain. Jadi bisa digunakan untuk lapisan pertama, semisal dasarnya, lapisan kedua untuk bagian warna dan sebagainya. Ini saya memberikan contoh gambar pada layar nomor 2. Kemudian kita tambah layar lagi pada bagian plus. Dan dilanjutkan lagi dengan contoh gambar selanjutnya. Ada dua bentuk, yang satu pada layar nomor 2 dan yang satu pada layar nomor 3. Dan untuk menghapus kita tinggal klik pada layar semisal nomor 1, kemudian klik pada gambar tempat sampah, otomatis gambarnya akan terhapus pada halaman tersebut. Selanjutnya, apabila ingin menggabungkan, kita tinggal klik saja pada gambar ini. Nah, biasanya saya menggunakan tambahan layar itu tujuannya supaya apabila kita menghapus suatu bagian, semisal untuk coretan dasarnya akan kita hapus, maka tidak menghapus coretan yang lain. Nah, kemudian pada bagian layar itu ada gambar mata. Apabila gambar matanya kita tekan atau kita pilih sehingga warnanya menjadi putih atau tidak abu-abu, nanti akan menghilangkan gambar atau menyembunyikan gambar. Jika ingin memunculkan lagi, kita tinggal klik gambar matanya kembali. Langkah selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat coretan atau goresan pada halaman. Langkah yang pertama, kita sesuaikan dulu ukuran penanya. Kemudian kita membuat apa saja bebas ya gambar. Di sini saya membuat gambar bunga. Nah, seperti ini kurang lebih.
yaitu pada halaman nomor 1. Kemudian kita klik halaman atau layer yang kedua. Kita pilih ember warna atau ember cat. Nah, di sini kita pilih untuk warnanya. Kita pilih warna merah pada bagian tengah, kemudian kita pilih warna lain yaitu warna kuning pada bagian kelopak-kelopaknya. Kita akan lihat bagaimana fungsi layer apabila dinonaktifkan. Nah, seperti ini. Layer 1 itu untuk garis desainnya, kemudian layer 2 untuk bagian warnanya. Apabila kita contoh nonaktifkan seperti ini, kita hapus pada bagian garisnya, maka hasilnya seperti tadi, hanya warnanya saja yang disisakan. Nah, apabila kita kembalikan, kita undo, akan berubah menjadi seperti ini gambarnya. Setelah memberi warna, biasanya akan ada pengenalan celah. Apabila diaktifkan, maka akan mengendalikan warna yang bocor atau warna yang melebar atau warna yang tidak diperlukan, itu akan terdeteksi. Selanjutnya pada tools bagian tengah itu digunakan untuk memilih warna. Nah, pada bagian tersebut kita bisa menggeser pada warna yang kita inginkan. Ada banyak varian warna dan gradasinya komplit. Contohnya ini saya memilih warna hijau. Ada warna lain juga yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Kemudian sebelahnya ada tools kuas atau pen. Kita bisa memilih pen jenis brush ya, atau jenis pena. Apabila ada warna oranye tulisannya add, itu berarti masih terkunci. Nah, cara untuk bisa menggunakan yang masih terkunci, kita bisa klik kemudian bisa melihat iklan terlebih dahulu. Dengan cara seperti itu kita bisa menggunakan semua brush dalam kurun waktu 18 jam secara gratis. Dan apabila ingin menggunakan lagi, kita tinggal menonton iklannya lagi. Selanjutnya kita akan mengenal tools lain yang biasa kita gunakan dalam mendesain. Nah, nantinya apabila kita menekan kuas, kita akan diarahkan ke beberapa tools. Contohnya ada penghapus, kekaburan, ember cat, penitis mata, teks dan sebagainya. Nah, kita contohkan yang biasa kita gunakan dalam mendesain saja. Yang pertama yaitu kekaburan. Kita buat garis-garis dulu saja seperti yang ada di layar. Setelah itu kita pilih kekaburan. Nah, kita lihat dari garis tersebut, apabila digoreskan dengan kekaburan akan menjadi blur. Biasanya digunakan untuk membuat shading atau pada bagian yang memang diperlukan bayangan. Selanjutnya ada tools lain yaitu ember cat. Biasanya digunakan untuk memberikan warna penuh. Contohnya seperti ini. Kita membuat gambar terlebih dahulu menggunakan kuas, kemudian kita beri ember cat, kita klik dengan ember cat, maka akan terisi warna. Untuk warna, kita bisa pilih dengan penitis mata sehingga warna yang kita pilih shade-nya sama dengan warna yang kita inginkan. Jika kita memilih warna pada bagian tengah, terkadang pilihannya tidak terlalu sama dengan shade yang diinginkan, maka bisa menggunakan penitis mata. Lalu pada tool bagian atas, di bagian pojok itu ada material yang biasanya digunakan untuk tambahan seperti background, detail, motif dan sebagainya. Biasanya digunakan untuk pembuatan manga atau pembuatan kartun atau juga bisa pembuatan komik. Akan tetapi memang jarang digunakan untuk pembuatan desain. Kemudian tools di sebelahnya itu ada tools penggaris untuk membantu kita menggaris gambar. Semisal ini ada penggaris lurus. Kita akan coba bagaimana caranya menggaris lurus pada aplikasi Ibis Pen X. Kita bisa sesuaikan dulu mau vertikal atau horizontal. Kemudian kita tarik garis lurus seperti di contoh layar.
Untuk warna juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Kemudian kita bisa off-kan dan memilih penggaris lain. Contoh lain ini adalah penggaris lingkaran yang membantu kita apabila ingin menggambar lingkaran penuh atau lingkaran sempurna. Bisa kita kecilkan atau bisa kita besarkan. Contohnya seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada tambahan penggaris lonjong atau penggaris oval yang mempermudah kita dalam membentuk bidang yang bentuknya oval. Selain itu ada penggaris simetris, biasanya digunakan untuk membuat bunga atau hiasan lain yang bentuknya itu simetris antara satu sisi dengan sisi yang lain. Untuk ukuran pena atau ketebalan pena dalam menggaris juga bisa disesuaikan. Contohnya ini yang menggunakan pena tipis atau ketebalannya lebih sedikit. Selanjutnya ada bagian lain, tapi jangan lupa ketika kita sudah selesai menggunakan penggaris, kita klik off terlebih dahulu. Nah, ini contoh penggaris mirror atau antara kanan dan kiri supaya bentuknya sama. Selanjutnya pada tools di sebelah penggaris itu ada gambar tangan. Nah, seperti ini ada tools namanya stabilizer. Kemudian kita aktifkan paksa pudar. Tujuannya apabila dalam menggambar pena, bagian ujungnya supaya lebih luas, kita menggunakan yang paksa pudar. Nah, ini perbedaan antara yang bagian atas itu belum distabilkan, bagian bawah sudah distabilkan dengan paksa pudar. Nah, sebelahnya lagi ada tools yang jarang digunakan tapi kita juga harus tahu, ada potong, ada salin, kemudian ada penghapus area background biasanya. Lalu sebelahnya lagi ada jendela referensi dan kisi, biasanya digunakan dalam menggambar komik. Lalu di sebelahnya ada undo dan next. Nah, kurang lebih itu adalah tools dasar dalam IBIS Paint X yang wajib kita ketahui ketika kita belajar menjadi seorang fashion design. Kemudian pada bagian bawah kita bisa menyimpan gambar kita dengan PNG, JPG atau MP4. Nah, seperti ini. Kita akan coba menyimpan gambar kita menjadi sebuah bentuk video. Jadi untuk proses step by stepnya akan terlihat. Caranya kita klik titik 3, kemudian kita simpan film MP4. Kemudian ada durasi film, kita bisa milih mau berapa detik. Ini saya pilih 6 detik saja supaya lebih cepat. Nah, seperti ini kurang lebih proses ketika saya menggambarnya tadi. Dan jika sudah selesai, berarti gambar kita sudah tersimpan dalam bentuk video atau MP4. Sekian penjelasan saya tentang tools pada aplikasi IBIS Paint X. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Terima kasih, selamat berkarya.